mempersingkat waktu Ya. nih. Kalian pasti nungguin. Kita langsung panggil narasumber kedua dengan Cerita apa? Ceritanya? sosok budak Black Karen Black. salah Budak hidung. yang menyerupai Barbie. Oke, kita panggil. Selamat malam dengan Kawerin. Selamat datang Kawerin. Selamat datang Kawerin. Sok kakak, sok silakan. Silakan. Aduh, ini ngeloncat dulu. Tadi Aduh, nih kakak. loncat dulu cerah. Halo. Kakak Werin. Halo. Aduh, dipegang dulu ini mic-nya. Ya. Aduh. Dari mana ini Kak Werin? Dari Bandung. Bandung asli. Udah lama nunggunya? Alhamdulillah lumayan. Kenalin dulu atuh, saya Ci Aling. Yang hidupnya selalu mempesona, penuh warna dan ikat dua. Alhamdulillah. Kalau ini Ya, Cigembol. Nah, di Kak Werin ini apa ya ceritanya teh? Cerita budak hidung yang menyerupai Barbie. Kumaha eta teh ceritana teh nya bikin penasaran gitu. Budak hidung tapi menyerupai Barbie. ya Nah, betul. pasti teman-teman di rumah juga pasti penasaran kan? Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung persilakan aja Kak Werinnya buat cerita langsung nih si sosok budak hidung ini. Oke? Itu belum cerita tapi udah deg-degan dulu. Aduh, sia si Kak Werina oke udah deg-degan. Gitu, gimana? Kumaha si Aling ya pasti deg-degan. Si Ya. Kak Werina geus Aduh. deg-degan. Ya jadi awal ceritanya tuh Kakak deketin ininya. Dideketin Kak cenah. iya. Ini Jangan menjauh menjauh nggak enak. sakit dijauhin mah. Lanjut jadi, cerita. jadi gini dulu itu awalnya waktu aku masih kecil, masih sekitar umur 2-3 tahunan. Umur 2-3 tahunan tuh ceritanya mau nginep nih di rumah nenek gitu kan. Di rumah nenek mau nginep. Ya. Tapi jam 1 malam, tengah malam itu udah pengen pulang. Namanya anak kecil Iya. kan ya, nangis pengen ke emaknya gitu kan. Terus pas pulang diantar deh sama om di situ kan. Posisi diantar sama om, diantar pulang. Di jalan itu pas digendong posisinya lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Jadi nggak digendong lihat ke depan kan. Jadi yang namanya anak kecil kan pandangannya masih benar-benar tajam banget Masih buat lihat bersih. yang kayak gitu ya kan. Ternyata pas lihat ke belakang ada anak kecil yang hitam banget, bener-bener hitam, jubahnya hitam, udah loncat-loncat, udah merinding banget ini gila. Iya. Udah loncat-loncat, udah bener-bener kayak ngedeketin, nggak lama yang satunya itu bener-bener tiba-tiba berubah jadi bentuk Barbie. Satunya, ini tuh banyak banget. Oh, banyak. Posisinya banyak banget, nggak cuma satu di situ. Jadi budak hidungnya teh banyak. Banyak banget. Terus udah gitu kan yang satunya udah berbentuk Barbie udah ngedeketin nih, udah sampai mau ke muka banget. Di situ kayak udah ngejet aja gitu, udah kaget aja, udah takut aja gitu kan. Mungkin om juga ngerti, ya udahlah Iya. dari situ om jalannya agak makin cepet juga kan. Nah, dari situ udah kayak yang kalau kata mama sih langsung sakit Iya. gitu kan, langsung sakit. Ya udah dari situ udah berasa udah nggak pernah lihat lagi apa-apa. Ternyata ini tuh nyambung lagi terus sampai SMP. Berlanjut terus nggak berhenti di SMP, di tempat yang sama juga ngalamin lagi kejadian yang sama. Di situ aku ngalamin posisi malam-malam sama abis maghrib gitu, selesai ngaji sama teman-teman pulang gitu kan. Teman-teman tuh ceritanya mau jahil. Karena mereka kan nggak tahu, iya aku. Karena mereka kan nggak tahu di situ aku pernah ada pengalaman ngeliat yang kayak gitu ya kan. Terus tiba-tiba satu teman aku loncat, dia loncat itu pakai sarung yang ditaliin ke sini. Dan yang aku lihat bener-bener itu pocong, bukan orang. Pocong asli bukan orang. Itu bukan bener-bener bukan orang. Terus kan dari situ lari sekencang mungkin karena emang yang udah bener-bener takut gitu kan, bener-bener takut. Pulang ke rumah, nyampe rumah itu emang udah langsung sakit aja. Sakit lagi, badan tuh panas tinggi nyampe 3 hari, kebayang terus kayaknya terus. Nah, dari situ udahlah yang kayak lebih ya udahlah bodo amat karena emang udah kedua kalinya di tempat itu. Terus juga kalau lewat situ jadi lebih berhati-hati juga gitu kan. Nah, terus dari situ udah agak lumayan, udah nih aku nggak pernah lihat-lihat lagi, udah ngerasa aman aja sama diri sendiri. Taunya pas di zaman yang udah SMA ini terus ada lagi juga. Tapi anehnya tuh nggak berturut-turut, cuman pasti aja ada aja pengalamannya. Sampai SMA aku tuh ngalamin kayak
ketemu sama apa ya, ketemu sama sosok penari Jawa yang masuk ke temen aku. Jadi temen aku tuh kesurupan Kak gitu kan. Ya jadi pas dia kesurupan itu posisinya lagi pulang sekolah lah, kita pulang sekolah kumpul-kumpul, nggak lama dia tuh tiba-tiba ngeliatin aku kayak posisi melotot, yang bener-bener melotot, yang bener-bener kayak ada apa sih kok lihat aku gitu banget gitu kan. Tiba-tiba dia liatin aku terus tiba-tiba nari, makin ngeliatin, ya akhirnya aku liatin balik, aku coba berinteraksi aja sama dianya. Gak lama tiba-tiba keluar sendiri, ya udahlah di situ kan udah ngerasa alhamdulillah ternyata cuman ngeliatin doang, nggak ada mau kejadian apa-apa sama aku gitu. Udah di situ pas pulang ke rumah sekitar jam 9 malam, udah mau sholat nih, mau sholat lagi pas posisi wudhu lagi nunduk, di situ kayak tiba-tiba ada suara aungan harimau, kenceng banget, kenceng banget itu suara harimaunya kenceng banget, sampai benar-benar kayak yang langsung teriak papa, di situ benar-benar papa teriak banget. Papa juga lari nyamperin, ada apa nggak berani ngomong, lari lagi ke kamar. Pas udah nyampe kamar pakai selimut nih, udah benar-benar takut, lihat ke atas, di atas lemari ada cewek cantik rambut panjang posisi ngelihat sama aku gitu kan. Dan ternyata kalau orang yang tahu itu bukan sekali dua kali, dia tuh emang diam di situ, tiap ada aku dia pasti ada di situ katanya gitu. Cuman aku nggak tahu kan karena emang nggak bisa ngelihat ya, cuman sekilas aja. Udah dari situ udah sampai aku lulus SMA, aku kerja, aku mutusin buat ngekos. Ternyata malah lebih serem setelah ngekos itu, malah makin ngejadiin banget. Di kosan itu kayak malah makin sering ngeliatin kayak bulak-balik hitam putih sering banget. Iya, itu posisi kalau pintu kamar kebuka itu sering banget, hampir tiap hari kayak gitu. Sampai udah deg-degan banget, pintu tuh ditutup, udah kayak udahlah, jangan dibuka lagi. Kalau misalnya sendiri di kamar udah mending ditutup aja gitu kan. Ternyata enggak sama sekali, setelah ditutup malah makin ngejadiin buka pintu kamar. Ya Allah, merinding banget sendiri. Ngebuka sendiri, pintunya ngebuka sendiri gitu. Udah bener-bener nggak kuat gitu kan. Lari aja ke pintu, dibuka, ngeberaniin diri buat ngebuka itu. Walaupun udah terbiasa dengan yang kayak gitu, tapi rasa takut tetap ada gitu kan. Pas dibuka, ya ampun, nggak ada apa-apa, kosong. Posisi semua kamar itu kosong di situ. Nggak ada motor sama sekali, nggak ada apapun. Ditutup lagi, dikunci, lari ke kasur, mau tarik selimut, kaca, gerak sendiri. Gerak kanan kiri, padahal nggak ada angin, nggak ada apapun di situ. Tiba-tiba gerak sendiri, kayak udah bener-bener kayak ada orang aja ngegerakin gitu, gimana kan? Udah dari situ udahlah mutusin buat pulang gitu. Udah bener-bener takut banget pulang ke rumah. Terus aku udah di rumah tuh udah kayak yang bener-bener mau cerita, tapi takut makin manjang, mau gimana gitu kan, bingung. Ya udahlah, akhirnya dipendam lagi sendirian. Dan yang makin ngejadi itu pas terakhir banget, ini udah cerita terakhir banget, aku ke ngecamp. Aku ngecamp, aku camping. Ternyata di tempat camp aku itu udah bener-bener yang orang lain lihat itu pemandangan, tapi kalau buat aku itu enggak. Itu kayak ada kuntilanak terbang, terus kayak ada sosok yang gede banget, gede segede-gedenya, itu gede banget. Pokoknya udah ngeliatin aku terus ada sosok kakek di belakang teman aku, sosok pemuda yang tinggi gede, rambutnya panjang. Udah aku nggak bisa ngelihat pemandangan sama sekali di situ. Yang aku lihat itu semua serem-serem, udah benar-benar serem-serem. Ya udah, aku besoknya minta balik, kita balik sampai rumah badan semua sakit. Udah dipijat pun tetap sakit, tetap berat, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku minta pengen dibersihin, pengen diruqyah aja gitu. Takutnya ada apa-apa gitu kan di aku. Nah dari situ pas udah nyampe rumah, papa akhirnya kan manggil orang buat ngeruqyah. Pas lagi dibersihin, yang pertama itu kayak udahlah, badannya udah agak enakan gitu kan. Tapi pas pulang tetap aja ada yang tiba-tiba loncat ke badan aku, tiba-tiba kayak minta digendong aja. Pas aku kan pasti kaget ya, ini ada apa gitu, tiba-tiba loncat. Aku teriak lagi, ternyata emang gak ada apa-apa di situ. Ya Allah, coba baca doa. Ya udah, akhirnya besoknya dibersihin lagi. Dan ternyata yang pembersihan kedua itu aku benar-benar dicekik. Dicekik yang udah mau mati aja, kayak yang udah sampai nggak bisa ngomong.
makin si orangnya berdoa makin aku dicekik. Nah ternyata dari situ ketahuan si sosok budak hidung yang menyerupai Barbie itu nempel di diri aku, yang bikin aku bisa ngelihat semua, yang bikin aku juga bisa narik semua makhluk halus gitu biar bareng sama aku gitu. Dari situlah ceritanya jadi bisa ya gara-gara budak hidung itu jadi bisa ngelihat semua gitu. Gitu. Nempel di diri kakak. Budak hidungnya. Kamu Bukan. Merinding banget gitu ya. Ih, sampai iya gitu. sampai jadi udah gitu ya. Jadiin pengalaman aja lah gitu. Kalau lihat Gila kayak banget gitu ya. mending langsung dibersihin aja gitu. Ini sumpah sih, ini serem banget. Aku aja merinding sendiri gitu ini ya. juga merinding terus Lu nggak berhenti. Ini yang terakhir pas disebutin si budak hidungnya itu. Asli sumpah ini merinding, sumpah nggak ngereng ini mah. Merinding. Sumpah Studio Lovers asli ini mah merinding. Ya Allah ampun. Jadi gitulah. Makasih banyak banget Sama-sama. ya. Semoga bisa jadi pelajaran ya. Iya. Jangan sama-sama kayak aku serem. Kayak Iya. gini tuh nggak enak Gila. gitu. Pokoknya gila banget ya. Gila tong ceri. Senaun. Serem. Kali ceri. Ya pokoknya. Kayaknya sedih gara-gara aku nyebutin budak hidung. Iya enggak? Iya. Oh iya. Iya katanya Ce. Iya, cina ada budak hidung. Asli nggak kebayang gitu ya kalau misalnya aku Ketemu ngalamin langsung iya, aku gitu ngalamin ya. langsung mah nggak Enggak akan enak Nggak itu, enggak bisa. enak. Pasti kalian sumpah nggak enak banget pokoknya posisi mah. sakitnya aja sakit yang luar biasa yang kayak yang badan sakit, terus deg-degan iya, terus keringet dingin juga, belum badannya panas tinggi juga, pasti kayak gitu sih. Gila banget Gitu. pokoknya mah. Iya. Makasih banyak buat Sama-sama. Kak Werin Kak udah Werin. berbagi cerita di sini. Makasih juga buat Studio Lovers yang udah mau terima aku buat jadi narasumber lewat cerita aku yang aku kirimin. Makasih banyak, semoga selalu berkah ya buat Nah, Studio amin. Lovers. Kita ada goodie bag nih Goodie buat Kak bag. Werin nih. Makasih banyak. Di foto dulu Kak. Oh my god. Di foto dulu. Makasih banyak Makasih Kak banyak Werin. ya, Kak Werin. Jangan bosan. Karaokean terus kesini ya. Ya, Hati-hati di thank jalannya. you. Ya. Aduh. Nah, buat teman-teman semua nih gimana ceritanya, menyeramkan banget kan nih. Kata bijak yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Werin ini, dari si budak hidung ini apa? Nih jadi dari pesan Cigembol buat hantu anak kecil. Kamu kecil-kecil nakal, besarnya mau jadi apa? Ah nih, Melengkung. Nah sih ampun udah gak akan benar. Jadi teman-teman Studio Lovers, cerita bijak yang kata-kata bijak yang bisa kita ambil nih dari ceritanya Kak Werin ini. Selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan. Biar apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada selalu dalam perlindungan yang maha kuasa. Jadi intinya kalian harus berdoa dimanapun kalian Ya. berada. Aduh.